Ya, kembali lagi bersama gue Lutfi Hasan. Di video kali ini gue akan mereview salah satu unit mainan ya. Tapi sebelum itu juga gue mau minta maaf juga karena udah lama nggak upload nih karena ada kesibukan lain ya. Tapi tenang aja, untuk unit-unit spring yang udah gue janjikan sebelumnya kayak untuk mungkin KCPDW, terus ada juga updatean baru nih nanti untuk unit The Cobra M416 dari gue ya. Itu nanti ditungguin aja videonya, masih dalam proses juga. Tapi di video kali ini gue bakal unboxing lagi salah satu unit ya. Kalau ini bener-bener unboxing ya, karena ada boxnya nih. Salah satu unit mungkin bukan airsoft normal ya, tapi yaitu adalah WGB atau Water Gel Blaster. Ini modelnya itu bener-bener membuat gua jadi flashback lagi ke zaman-zaman dulu main warnet ya, yaitu di game, salah satu game FPS yang sampai sekarang masih ada juga ya, yaitu di game Point Blank. Dan untuk unitnya itu sendiri cukup banyak penggemarnya ya pada masanya itu. Dan ini dia unitnya, kita langsung aja. Yang akan gua unboxing adalah unit ini dia, P90. Kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Unboxing dari unit Water Gel Blaster P90. Jadi ini ada di sini sih tertulisnya automatic, singleness sama burst ya. Cuma yang gue ini sebelumnya jadi udah pernah gue unboxing juga. Tapi unit ini tuh nggak bisa ngeburst ya, sepengetahuan gue, karena pas gue coba tuh dia nggak ada mode burstnya. Di sini ada tulisan P90 submachine gun, electric high speed shooting. Terus di sini ada DIY free assembly, internal battery, precise shot, electric burst. Nah ini nih electric burstnya, gua coba sih nggak ada ya. Oke, lanjut. Di sini ada nomor serinya WH221, suitable for age 12 plus. Jadi ini untuk mainan anak-anak di 12 tahun ke atas. Panjang unitnya sendiri nih di sini 85 cm, total product length ya. Jadi dari body, terus ada wristnya juga nih, sama ada si ala-ala lauder lah, ini bukan silencer ya, tapi lauder. Crystal bullet 7 sampai 8 mm. Jadi ini menggunakan peluru water gel itu seperti ini ya. Jadi kebetulan udah gua rendam juga dan udah jadi ya seperti ini. Kita langsung aja. Oh iya, sebentar, ini untuk mode yang fullnya, dan kalau untuk mode seperti yang di game Point Blank itu ada juga ya, seperti ini normalnya. Itu dia, jadi ada sama juga tuh seperti ini. Nih ya, dari sini aja. Oke. Ya. Kita langsung unboxing aja nih. Ya, jadi yang kita dapatkan dalam unitnya itu adalah ini, yang pertama ada scope-nya. Terus ada angle for grip. Angle for gripnya cukup mini ya. Lalu ada laser. Ini dummy laser tapi ya nggak bisa di zeroing. Lalu oke, kita keluarin dulu mungkin unitnya, soalnya di bawahnya ada lagi. Nih unitnya masih dalam plastik. Oke. Lalu ada baterainya dan ada laudernya nih. Tuh, jadi ini lauder ya, bukan silencer sebenarnya. Oke, di dalam boxnya masih ada yang terakhir, itu adalah wristnya gitu. Boxnya kita kesampingin dulu. Jadi ini yang kita dapatkan, dan ini dia unit si P90 itu sendiri. Kita buka ya. Ini dia. Ya, jadi ini dia unit si P90 yang buat mungkin para pemain game FPS zaman dulu ya di Indonesia, Point Blank, cukup familiar dengan unit ini. Dan unit ini seperti yang tadi ada di boxnya juga, dia bisa automatic, single, sama burst katanya ya. Tapi yang gue bisa di sini single sama automatic. Untuk singlenya sendiri itu tuh dia nggak bisa semi auto ya. Kalau semi auto kan kita pencet mode tinggal pencet sekali-sekali, nembaknya sekali. Nah cuma kalau single di sininya itu
dia masih dengan kokang nih. Jadi kita kokang di sini cukup ringan ya kokangannya, baru bisa nembak sekali. Nah jadi dia dua mode sebenarnya tuh, spring sama auto gitu. Ini dia tampilannya ya, ada triggernya, terus di depan ada muzzle, ini trigger, terus ada selektor nih. Jadi kalau kita mau menggunakan spring itu harus di mode save dulu, baru bisa kita kokang dari sini. Nah jadi baru bisa kita tembak. Nah kalau kita di mode auto, ini di auto ya, seminya ini nggak berfungsi soalnya. Di mode auto ini dia tuh nggak bisa dikokang guys tuh, jadi kayak ada yang nyangkut gitu setengah doang tuh. Makanya kalau kita untuk menggunakan single itu kita kembalikan ke mode save, jadi kita bisa kokang dan kita tembak gitu. Unit ini menurut gue cukup ganteng ya. Jadi untuk skalanya itu sendiri juga 1:1 untuk sebuah water gel blaster ini. Udah cukup mantep banget sih. Dan mungkin beberapa orang ya, dan mungkin gue juga kedepannya kalau ada waktu, kemungkinan gue akan mengconvert unit ini yang dari menggunakan gel 7-8 mm itu ke BB 6 mm yang itu digunakan di airsoft juga ya. Jadi mungkin kedepannya kalau ada waktu akan gue bikinkan video juga untuk mengconvert unit ini ke unit jadi ya semi AEG lah atau LPEG mungkin ya, karena kemungkinan FPS nya sendiri itu nggak terlalu tinggi ya, mungkin ya mentok-mentok di 200 something sampai 250 lah, nggak mungkin di atas 250 sih. Unit ini juga ya cukup murah lah bisa dibilang ya untuk sekarang ini ya, karena belum terlalu banyak yang tahu dan belum digoreng harganya ya, jadi masih alhamdulillah nih masih dapat unit ini dengan harga murah gitu guys. Nah ini kita pasang dulu deh aksesorisnya ya. Ini depan ada wristnya, jadi ini kalau buat anak-anak PB juga mungkin tahu ya, selain P90 yang tadi normalnya segitu, kalau yang ada tambahin depannya itu adalah P90 MC yang seperti ini nih guys fotonya tuh ya. Nah tapi di sini dia ada tambahan angle for grip yang cukup kecil ya mungkin ya, ini di tangan gue juga aduh kecil banget sebenarnya, ngepas gitu. Lalu ini ada dummy scope juga nih, dummy scope-nya jadi nggak ada reticle apa-apa ya, jadi bener-bener ngeplong aja gitu. Kita pasang aja nih, hanya dummy, kita coba aja. Nah seperti itu tampilannya, dan ini untuk laser kita tambahkan di sini. Lalu di sini kalau kita mau mode pendek nih, jadi gue coba dulu nih yang tadi ya tanpa wrist itu, normalnya P90 seperti ini berarti kan. Tapi kalau dengan mode wrist itu dia bisa seperti ini guys tuh, jadi udah cukup panjang ya begini ya. Nah ditambah lagi ini ada si loadernya itu, kita udah pakai wrist, ini nozzle-nya ini kita ganti depannya itu ke loadernya, itu jadi panjang banget unitnya, gila sih tuh, jadi panjang banget unitnya guys. Tapi ya cukup ganteng sih dan masuk ya. Jadi kita bisa juga ya nggak usah pakai wrist ini, kita pakai si loadernya ini juga biar agak lebih pendek, bisa juga tuh, jadi kayak gini tuh. Segini sih udah cukup ganteng ya. Oke, kita pasang dulu aja semuanya seperti tadi. Ada wristnya, terus ada si loadernya. Jadi ini dia tampilannya kalau dia full aksesoris dari bawaannya. Dan juga di sini ada baterainya nih. Jadi di sini kan ada elektriknya ya. Jadi dia menggunakan baterai. Tapi modelnya ini ya emang khusus untuk unit ini ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan baterai-baterai normalnya kayak baterai lipo gitu. Dan ini juga spesifikasinya belum tahu pasti sih apa dia 7,4 volt atau berapa volt ya. Cuma yang pasti ini gue lepas dulu ya, karena masukin baterainya itu ada di belakang bodinya ini guys nih. Jadi di unit ini itu di belakangnya tuh, aduh agak susah ya tuh. Nah kita masukin baterainya tuh ke lubang di sini, dan ini juga ada ulirnya ya. Jadi ada yang ngelengkung, ini ada yang ngelengkung bagian atas ini, dan ada yang flat. Nah yang flatnya itu di bagian bawah, jadi kita masukinnya begini guys nih, yang flatnya di bawah. Hup. Nah dia penguncinya sama kayak magazine juga nih, tinggal kita masukin. Nah dia bakal ceklek seperti itu guys. Dan ini dia
jadinya unitnya. Kita mode pendek dulu ya, karena di kamera nggak kelihatan nantinya. Nah, jadi seperti ini tuh unitnya. Cukup ganteng ya dengan bawaannya aja ya. Atau nggak, ntar juga di video ini ya, paling gue masukin di ending video untuk test shootnya. Nah, dari ini sendiri ini kalau kita lihat nih, dari mode save kita pindah ke semi tuh dia nggak bisa guys. Nah, jadi nggak nembak apa-apa. Nah, kayak gue bingung juga kenapa dia bilang ada mode burst. Lalu kalau dibundi di auto, nah dia baru nih bisa nih. Bunyinya sih cukup kenceng ya guys. Dan dia juga udah ala-ala blowback ya. Jadi kalau mode auto ini kita tembak, nanti si kokangannya ini nih dia bakal ikut ke belakang juga. Jadi ada ala-ala blowbacknya. Tuh. Seperti itu guys. Jadi cukup realistik juga ya untuk water gel ini, untuk di harga yang semurah ini ya mungkin ya. Cuma nggak tahu nanti akan digoreng apa enggak nih. Semoga aja nggak cepet digoreng ya. Mungkin juga nanti kalau kalian yang mau beli unit ini bisa juga langsung kontak ke WhatsApp bisnis gue ya, yang nanti gue taruh di deskripsi. Gue mungkin ada stok sekitar 3 unit lah untuk ini. Jadi kalian kalau mau beli bisa langsung chat ke WhatsApp bisnis gue aja nanti. Oke, ini dia mode semi auto. Nah, dia kalau mau balik ke save, jadi kalau kita tadi tembak nih di mode ini, tuh kokangannya kan nggak maju full ya. Kalau kita balikin ke mode save itu, dia akan ngereset dulu. Jadi biar bisa dikokang, nah dia maju ke depan lagi. Itu baru kokang. Seperti itu guys. Dan untuk ngelepas magazinnya ini benar-benar real juga ya. Jadi bukan sistem gravitasi yang dari atas kayak unit-unit water gel blaster murah lainnya lah gitu. Ini benar-benar menggunakan prinsip dari si P90 juga ya, magazin atas ini tuh. Jadi kita buat ngelepasin magazinnya pencet ini, terus kita naikin ke atas gitu. Kita lepas. Nah, ini dia untuk magazinnya sendiri. Jadi cukup realistik juga ya, bentuk magazinnya tuh benar-benar sama kayak P90 aslinya gitu. Dan untuk mengisinya sendiri itu di sini ada guide-nya nih. Jadi kita tarik dulu ke belakang, dicantolin di bagian sini nih. Jadi cantolan kita tarik. Nah, habis kita cantolin, kita masukin bibinya dari atas sini guys. Jadi gue contohin deh. Untuk memasukkan bibinya, bukan bibi sorry, gel ballnya itu dari atas sini. Tuh, jadi tinggal kita masukin aja. Nah, seperti itu. Ada yang jatuh satu. Jadi gel ballnya ini pun gel ball yang murah ya, jadi gampang pecah juga gitu. Kita coba lagi masukin seperti ini. Seperti itu guys. Lalu kalau sudah, ini kita balikin lagi ya ke depan. Nah, dia akan masuk seperti itu. Dan gel ballnya akan keluar dari bagian sini gitu guys. Cukup menarik bukan? Oke, seperti itu. Jadi sama masukinnya tuh, jadi kita tinggal masukin kayak tadi lagi. Masukin. Kalau udah begini kita tekan atasnya ini. Hampir bunyi klak. Dia udah bisa masuk guys. Gitu. Mungkin gua akan tampilin juga ya seperti mode yang ada di game Point Blank itu ya. Jadi di sini gue udah punya red dot yang benar-benar sama kayak unit yang ada di game Point Blank itu sendiri. Ini ya, kita lepas dulu. Dan ini dia red dot yang gue punya. Ini dia. Ini ada covernya sih ya, seperti ini. Jadi tinggal kita pasang aja di bagian depan sini, lalu dikencengin sama si kunci L ya. Kita kencengin dulu. Ya, seperti ini guys. Jadi benar-benar mirip sama unit P90 yang ada di game Point Blank guys. Jadi dia benar-benar seperti ini ya unitnya, dan menggunakan recticalnya seperti red dot ini. Oke. Untuk red dotnya sendiri kalau kalian mau membelinya ada juga di toko-toko online ya. Ini kisaran harganya emang cukup mahal. Kemarin gue beli tuh di 250-an kalau nggak salah ya untuk red dot ini. Tapi ini red dotnya bener-bener real gitu, ada lasernya. Bisa kelihatan kayak kalian ya.
Nah tuh ya, jadi ada red dotnya tuh bener-bener nggak fix, jadi dia ngikutin kayak red dot asli lah gitu. Cukup keren, dan bisa di zeroing juga nih si red dot ini. Jadi sebelah sini untuk ke kanan kirinya, dan sebelah atas ini untuk atas bawahnya gitu. Jadi cukup realistik juga nih gitu. Oke, mungkin test shootnya gue taruh di akhir video aja deh ya. Kita langsung coba test shoot di luar. Iya, ini dia video untuk test shoot dari unit P90 ya, by Weihui. Oke, kita langsung masukkan saja magazinnya. Nah ya, shellballnya sudah masuk. Pertama kita coba untuk tes yang single shotnya dulu ya, dengan cara dikokang ini. Oke, itu ada target botol di bawah situ. Kita coba ya. Ada. Kena ya. Kokang lagi. Set. Kena lagi. Jadi cukup akurat ya untuk unit si P90 ini. Oke. Kita coba untuk sekarang mode autonya. Oke. Kita tes tembak. Sep. Oke. Cukup akurat ya. Ya, jadi seperti itu untuk test shootnya. Jatuh. Mantap. Ya, oke guys, itu aja mungkin ya dari video unboxing dan test shoot dari unit P90 ini. Untuk kalian yang flashback dengan zaman-zaman kecil mungkin ya, yang seumuran sama gua, itu bermain game Point Blank dengan unit ini, itu sangat keren deh pokoknya. Oh ya, dan juga tadi gue sempat lupa nyebutin, di sini ada selingnya juga, dan untuk battery chargernya juga ada nih, jadi udah di include ya dalam unit pembeliannya itu. Dan jailable-nya itu nanti dapat satu saset gitulah, lumayan buat ngetes. Dan untuk harga jailable-nya itu sendiri sih lebih murah dari harga BB ya menurut gue ya, karena dia satu setnya itu ada yang jual 5 ribuan apa, dan itu isinya udah banyak banget gitu. Kalau yang bagusan ya emang lumayan ya, itu bisa di angka 50 ribuan gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk video impresi unboxing dan test shoot dari unit P90 ini dari Weihui. Mungkin kalau kalian suka dengan video ini juga boleh like, comment, dan subscribe. Dan tunggu juga update-update dari unit spring yang lagi gue update ya. Jadi nanti kemungkinan ke depan ada unit KACPDW dengan kokang depan juga ya. Kemarin kan itu The Cobra M416 dengan kokang depan. Dan untuk M416 juga nih, buat FYI buat kalian, M416 itu juga ada kokang depan yang versi nggak ribetnya. Karena untuk yang kemarin itu kalau gua bikin videonya kan itu kan harus ngebongkar dan cok bodi bagian dalam ya. Nah nanti di video selanjutnya akan gua kasih lihat juga untuk kokang depan versi plug and play. Jadi benar-benar nggak usah bongkar unitnya, itu bisa kepasang. Jadi unitnya tetap standar dan bisa dengan kokang depan. Cuma ada plus minusnya lah, nanti gue sebutin juga di videonya sendiri yang terpisah ya. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.